Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga kita perlu tahu sebenarnya acara maulid, acara intinya pembacaan maulid, bukan ceramah. Acara inti. Kita kadang-kadang salah paham. Orang beranggapan acara intinya itu ceramah, padahal bukan. Acara inti di peringatan Maulid Nabi adalah pembacaan sejarah riwayat Nabi Muhammad SAW. Itu acara inti. Kalau ceramah cuma pelengkap doang. Tempo-tempo juga kita ceramah, kadang-kadang ada keinginan hawa nafsu dan sebagainya. Tapi kalau Maulid, itulah sejarahnya Nabi. Itu sifat-sifatnya Nabi. Itu yang mendatangin berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cuma pelengkap doang. Acara intinya habis ini. Makanya di sebagian tempat dan di banyak tempat ulama-ulama ngadain maulid kagak pakai ceramah. Kalau kita mungkin pernah dengar dulu ada Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas yang makamnya di Condet, di Al-Hawi. Dulu tahun 90-an kita acara paling gede itu maulid di Bogor, tuh di Cipayung ya. Sampai diliput sama TV-TV swasta. Masih ingat kagak tuh Habib Umar bin Hud? Potong kambing sampai ribuan. Masya Allah, tamunya dari luar negeri. Acara segitu gedenya, ceramah, baca maulid, ad-daibai, kagak pakai ceramah. Bagaimana itu coba? Untuk nunjukin sama kita bahwa emang acara inti adalah maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, kadang-kadang yang namanya ceramah, kadang-kadang ada kepentingan kan kita ngomong, ada kemauan, ada hudud nafas kalau kata bahasa kitabnya. Biar kita dibilang keren, biar anu, yang bisa ngilangin untuk keberkahan maulid. Alhamdulillah, amin. Hadirin sekalian, diadain maulid ini tujuannya supaya kita tambah kenal sama Rasulullah. Kelar bulan maulid, kita tambah cinta sama Nabi Muhammad, makin kagum sama Nabi Muhammad, makin kagak ada yang ngalahin Rasulullah di hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya maulid. Supaya kita umat Islam punya akidah benar bahwa Nabi yang paling utama, yang paling afdal adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kita syukur sama Allah jadi umat Nabi yang paling mulia. Kita Allah pilih bukan jadi umatnya Nabi Isa. Padahal Nabi Isa kalau kita dengar ceritanya hebat-hebat banget, ngidupin orang mati. Bagaimana kira-kira sekarang kalau ada orang bisa ngidupin orang mati? Penuh banget tamunya masih. Ngidupin orang mati Nabi Isa. Nabi Allah Adam alaihissalam, malaikat disuruh pada sujud semua, Allah jadikan dia khalifahnya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan lain-lain sebagainya. Tapi semua itu putus. Kalau dideng-dengin nama Nabi Muhammad, putus semua. Dan kita dipilih sama Allah, kagak pakai minta. Kita dipilih jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang kita kudu syukur sama Allah dan kita mantepin akidah kita bahwa kagak ada makhluk yang lebih mulia daripada Rasulullah. Gampangnya, sederhananya, Abu Yazid Muhammad Al-Maliki mengatakan kedudukan di atas Nabi Muhammad cuma satu, yaitu kedudukan Allah, nggak ada lagi. Dan kedudukan di bawah Allah yang pertama makhluk adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pangkat di bawah Allah kecuali pangkatnya Nabi Muhammad. Tidak ada pangkat di atas Nabi Muhammad kecuali pangkatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi mau direndengin sama malaikat sama Nabi, jauh. Semuanya jauh kalau dibandingin sama Rasulullah SAW. Karena itu ada satu hadis. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis. Sebab ada beberapa sahabat berkerumun kumpul di depan rumahnya Rasulullah. Mereka emang sengaja lagi nungguin Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW dikit lagi mau keluar. Ya, Rasulullah itu biasanya kalau keluar nemuin para sahabat dandan dulu, hadirin. Rasulullah tuh rapi gitu ya. Sampai Siti Aisyah tuh ngelihat Nabi Muhammad nyisir pakai imamahnya sampai dibenerin, dirapihin gitu, di kaca. Sampai Siti Aisyah bilang rapih amat Rasulullah. Sampai rapi banget itu dandan begitu waktu ini. Kata Rasulullah apa? Innallaha ahabba minal 'abd an yatazayyana li ikhwanihi idza kharaja ilaihim aw kama qala Allah itu senang, Allah suka, Allah cinta sama hamba yang kalau mau keluar nemuin saudara-saudaranya berhias terlebih dahulu. Jadi sunnah kita, apalagi maulid begini nih, jangan asal goblek pakaian kita. Udah kagak mandi, ya, kumis ampar-amparan, rambut kagak disisir, kondangan aja kita rapi banget. Apalagi maulid Nabi Muhammad, apalagi malam 12 Rabiul Awal. Ya Allah, ini malam yang Id buat kita, ini Id, malam Id buat kita ini. Ya, jangan salah kaprah nih, Idnya bukan ntar
Ya udah nggak usah diterangin dah. Ini pokoknya ada 3 Habib ngaji dah. Tanya Musa terdekat betul. Hadirin sekalian, ini sahabat lagi pada nungguin Rasulullah di depan rumahnya. Rasulullah lagi siap-siap rapi-rapi. Sahabat pada ngobrol. Tongkoh kalau kita kan biasa kita lagi nungguin guru ngobrol-ngobrol begitu ya. Apa yang diobrolin? Mereka cerita tentang Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad. Bukan main ya Nabi Adam, kalau bahasa kita ini nih. Bukan main Nabi Adam dah. Istafahullah ala khalqih. Allah pilih Nabi Adam di antara makhluk-makhluknya. Dan Allah wattakhadahu Allahu khalifatahu fil ardh. Allah jadikan Nabi Adam khalifahnya di muka bumi. Luar biasa Nabi Adam. Malaikat pada sujud. Sahabat yang satu nyautin, "Madza bi'ajab min Ibrahim." Nah, kagak ada apa-apanya kalau Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Nabi yang dikasih sama Allah julukan Khullah, Khalilullah, yang begini dan seterusnya. Sahabat yang lain lagi nyautin, Nabi Musa dong, satu-satunya Nabi yang diajak dialog sama Allah. Belum ada Nabi diajak dialog sama Allah kecuali Nabi Musa langsung. Yang lain cuma dapat wahyu doang. Kalau Nabi Musa sampai dialog sama Allah. Kallamahu Musa taklima. Yang lain lagi nyautin, Nabi Isa, lu kagak pikirin Ruhullah wa kalimatuh yang Allah ciptakan tanpa ayah, yang begini, yang begitu, yang begini. Semuanya pada ceritain nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Kagak lama Nabi Muhammad keluar. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai para sahabat, aku mendengar perbincangan kalian. Anda dengar ente ngobrolin apaan? Ente bilang Nabi Adam begitu hebat, dan memang Nabi Adam hebat. Kalian bilang Nabi Ibrahim luar biasa, memang beliau luar biasa. Kalian bilang Nabi Musa itu sangat ajaib, luar biasa, dan memang beliau begitu. Nabi Isa pun begitu. Alah, kalian biar tahu semua ya. Ini Nabi Muhammad mau mendidik para sahabat. Jangan sampai kita udah dikasih nikmat sama Allah jadi Nabi yang luar biasa, jangan sampai di hati kita ada yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Dan ini perintah dari Allah buat Nabi kasih tarbiyah, kasih didikan. Dan ini bukan cuma buat sahabat, tapi buat kita umatnya. Ala wa ana habibullah. Ketahuilah wahai para sahabatku, akulah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kagak ada Nabi yang dapat julukan kekasih kecuali Nabi Muhammad SAW. Tidak ada, Pak. Cari Nabi mana yang dapat julukan kekasih, yang dapat mahabbah. Tidak ada. Kalau Nabi Ibrahim dapat khullah, Khalilullah. Nabi Musa dapat kalamullah. Nabi Adam dapat khilafah, khalifatullah. Nabi Isa dapat ruhullah atau kalimatuh. Tapi kalau ini mahabbah, habibullah. Makanya kata ulama dari situlah kenapa para habaib cucunya Nabi kok disebut habib. Kenapa kok julukan habib itu khusus untuk keturunan Rasulullah SAW? Karena kakek mereka jadduhumul a'zam julukannya lain daripada nabi-nabi yang lain. Habibullah. Kata Rasulullah, "Ala wa ana habibullah." Ketahuilah akulah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala fakhr wa liwa'ul hamdi biyadi yaumil qiyamah. Kalian perlu tahu kata Rasulullah bahwa di hari kiamat panji atau bendera pujian saya yang pegang. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi Adam dan semua orang yang setelah Nabi Adam sampai hari kiamat semuanya di belakang saya, jalan di bawah naungan bendera saya. Nggak ada yang duluin saya semuanya di belakang saya. Kata ulama ini didikan Nabi Muhammad supaya kita ini tahu diri sebagai umat Islam. Kagak ada nabi yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad.